bersih dan mengkilat dari luar. Tapi kemudian kita coba kita keluarkan air. Ternyata setelah air masuk dan airnya tenang, kita melihat ternyata di dalamnya banyak kotoran. Kira-kira kita akan menggunakan gelas itu atau tidak? Menggunakan atau tidak? Ya atau tidak? Dengan tegas tidak, ya. Karena kita takut ya, sampai dalam kotoran itu ada bakteri dan sejenisnya yang merusak, yang mengganggu kesehatannya. Pasti yang kita lakukan kalau kita waras adalah kita membersihkannya atau memilih menggunakan gelas yang lain yang lebih bersih luar dan dalam. Romo, suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang Romo kasih dalam Kristus Tuhan, dalam firman Tuhan minggu biasa ke-6 ini, Tuhan Yesus juga ingin supaya hati kita, dalaman kita, jeroan kita ini bersih. Dan dalam bacaan pertama tadi, kitab Yesus bin Sirah mengingatkan kepada pendengarnya bahwa dalam kehidupan ini ada pilihan. Dan Tuhan mengingatkan, baik pilihan baik ataupun pilihan jahat, pilihan benar atau pilihan salah, semua ada konsekuensinya. Setiap hari kita dihadapkan apakah marah atau sabar, apakah dendam atau mengampuni, apakah jujur atau bohong. Kalau kita memilih marah, maka biasanya apa? Orang yang ada di sekitar kita akan merasa tidak nyaman, tegang, emosi panas. Kalau kita sabar, tidak hanya orang di sekitar akan tenang, tetapi juga hati kita adem. Kalau kita memilih dendam, apa yang akan terjadi? Bukan tunggu sampai sakit, tunggu orang lemah, maka akan terjadi berantem, tidak selesai-selesai. Tetapi kalau kita memilih mengampuni, kita rasanya kemana-mana apa? Tenang, ya. Kalau ketemu dengan orang ini tetap jalan. Coba kalau misalnya kita mempunyai dendam lewat dengan tetangga kita, gimana? Mau nggak lewat di depannya, di sampingnya aja? Kalau kita mendendam dengan tetangga kita, mau nggak? Pasti kita. Jangankan lewat, aduh, hati kita. Dan hati kita juga was-was, ya. Lama-lama apa? Inilah jadi kanker, gumpalin ya. Katanya nyimpan dendam dalam hati, jadi penyakit, ya, stroke dan segala macam. Kalau kita memilih berbohong daripada jujur, apa yang terjadi? Mungkin awalnya biasa-biasa, tapi kalau kita biasa ngelamit gitu, dari sekolah, dari SD udah biasa ngelamit, sing ada aman, jenis nih, ini lama-kelamaan menjadi kebiasaan, akhirnya sudah besar kan bukan lamit, akhirnya ya tidak dipercaya, diberhentikan dari tugas, bahkan bisa masuk ke LP. Memilih, setiap pilihan ada konsekuensinya. Itulah kitab Yesus bin Sirah. Dan dalam bacaan Injil tadi, Tuhan Yesus sebagai musabar, kita mendengarkan
Injil Matius. Injil Matius itu simbolnya, mana simbol Injil Matius? Mana? Matius mana? Di belakang ya. Di antara semua Injil yang simbolnya apa? Manusia. Kalau yang lainnya apa? Umron ya. Ada Raja Wali Yohanes, Lukas lembu, Markus singa. Sedangkan hanya Injil Matius ya orang. Sebenarnya itu bukan orang, tetapi itu Yesus yang disimbolkan sebagai Musa baru, yang adalah seorang guru, seorang nabi, seorang pengajar itu. Nah, maka dari itu Tuhan Yesus datang ke tengah dunia itu bukan untuk mengurangi hukum Taurat yang diperkenalkan oleh Musa, tetapi untuk menggenapinya. Maka ketika Taurat dan orang Farisi itu mengingatkan, mengajarkan bangsanya tentang hukum Taurat yang diantaranya, tadi diantaranya ya, karena orang Bugis tidak suka panjang-panjang. Kalau Romo tadi baca semua versi panjang banyak banget, ada 10 ya, tapi 3 saja yang paling sering terjadi ya. Ingatkan, Musa mengingatkan jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersumpah palsu, karena ini sering terjadi dalam kehidupan. Jadi dia menekankan aturan, tetapi Tuhan Yesus tidak. Di sini mengajak orang jangan berhenti pada soal aturan luar, tetapi masuk ke dalam esensi dasar dari aturan itu. Sehingga kalau demikian, jangankan membunuh. Kalau orang sudah apa? Mempunyai dendam kesulitan di dalam hatinya, marah, jengkel, betang sedang dasar, itu sudah bersinar. Jangankan bersinar, lihat tetangganya tuh seksi ya. Atau ya tetangganya tuh bodinya suka ya, tegal pas glek-glek gitu ya, pikirannya macam-macam, berselancar dalam pikirannya, masuk dalam hati bodoh, itu sudah menjadi berzina. Kemudian bersumpah palsu, bohong besar, fitnah. Sebelum itu ngempuk kan, ngempuk, bisa baliknya ngempuk kan, cebok, cebok gitu. Itu juga sudah apa? Sudah bohong, tidak jujur. Itu sudah masuk dalam kategori sumpah palsu. Artinya Tuhan Yesus itu mau masuk bukan hanya soal aturan lahiriah yang terlihat luarnya, tetapi dasar dari peraturan itu apa yang ada dalam hati manusia. Karena kalau sudah rusak, kotor hatinya, itu sudah rusak apa? Pikirannya. Sudah pikirannya rusak apa? Kata-katanya, omongannya, dan kemudian juga sudah rusak perilakunya, sikapnya, perbuatannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka tadi dalam bacaan kedua tadi, 1 Paulus mengingatkan pentingnya kebijaksanaan. Kebijaksanaan, orang bijaksana itu imbang ya, integral, pikiran, perkataan, perbuatan, hatinya itu balance, imbang. Itulah orang yang bijaksana. Romo, suster, bapak, ibu, saudara-saudari, adik-adik, para saudaraku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Firman Tuhan minggu ini sungguh luar biasa karena mengingatkan kepada kita untuk mulai sekarang, mulai dini, antisipasi. Mulai dari apa? Dari kecil, sebelum besar bereskan ya kecil. Sebelum nanti menjadi, kalau sudah besar, sudah ibaratnya kanker itu, sudah stadium 4, tidak bisa dikemel lagi, tidak bisa apalagi dioperasi, tidak bisa. Tapi masih dia stadium 2, stadium 3 itu masih bisa mencenik ya.
halus kan, ibaratnya kayu, ya jenis, kemudian dia cara mudi halus berentap, yang begede cara bawa di tengah itu begede itu, sehingga itu jadi segala sesuatu itu mulai tidak pernah dosa besar itu langsung blok orang besar enggak, tetapi mulai dari yang kecil, dan itu yang diminta oleh Tuhan Yesus untuk diperhatikan. Dan juga pada hari ini kita diingatkan bahwa hidup itu adalah pilihan yang mendesak kita. Tidak boleh dalam memilih itu ragu-ragu antara ya dan tidak. Ya, orang bilang kita tidak boleh berada di antara dua kursi, ya. Keken yang diragu moyong di antara dua bangku, dua kursi, ya. Apit kan kecepit, ya. Onya kursi kayu biasa. Yang buat kesan kursi bersifat tepen, belum suruh bandis. Luka. Nah, kalau kita sepuh ya bisa mati tertindih. Jadi kecepit kita bisa berubah.